pembuluh darahnya, teman-teman harus mulai assessment apakah ada risk faktornya. Ya, baik. Sampai sini ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke klasifikasi? Cukup jelas, teman-teman? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke klasifikasi. Ya, oke. Ada banyak sekali klasifikasi yang teman-teman bisa pakai terkait dengan diabetic food ya. Ada klasifikasi London, ada klasifikasi Wagner, banyak banget. Tapi saya lebih senang sih pakainya klasifikasi Wagner ya, karena klasifikasi Wagner ini enak, dia bisa ngikutin ada terapinya juga. Nah, klasifikasi Wagner ini dia terbagi menjadi 6 kelompok. Ada grade 0, grade 1 sampai grade 5 ya. Nah, ini berbeda, teman-teman. Kalau grade 0, itu dia belum ada ulkus. Tapi tanda-tanda kelainan yang lain sudah ada. Misal deformitasnya sudah mungkin ada, kalus mungkin udah ketemu, kemerahan kulit mungkin masih ada, tapi rata-rata kulitnya masih bagus, jadi belum ada ulkusnya. Nah, ini teman-teman harus benar-benar radikal banget. Ya, artinya apa? Semua faktor resikonya, diabetesnya, apapun teman-teman harus jaga dengan baik. Karena foot at risk, kaki ini yang berisiko untuk berkembang menjadi yang lebih buruk. Nah, sekarang makin buruk nih. Di grade 1 udah mulai muncul ulkus, udah mulai ada lukanya nih. Nah, tapi lukanya masih superficial, masih terbatas subkutis. Dan kadang-kadang bisa ada ketemu gula juga ya, seperti kulit yang melepuh. Ya. Lebih dalam lagi kalau grade 2. Grade 2 itu ulkusnya sudah sangat dalam, ya. Sudah mulai kelihatan tendon dan tulangnya. Jadi daging-dagingnya, tulang-tulangnya itu sudah mulai kelihatan saking memburuknya kaki diabetesnya itu. Lalu grade 3. Nah, grade 3 ini reaksi infeksinya, diabetic foot-nya itu sudah sampai menyebabkan peradangan tulang, osteomielitis. Jadi nanti kalau teman-teman lihat, teman-teman raba, biasanya di daerah kakinya sudah mulai ada squastum tulang ya, ada serpihan-serpihan tulang karena sudah terinfeksi. Dan biasanya akan banyak ya, banyak nanahnya ya. Ada yang nanahnya lengket yang kita sebut slough, dan juga ada nanah yang cair atau kita sebutnya pus ya. Lalu Wagner 4. Nah, kalau Wagner 4 kakinya sudah mulai busuk. Ya, sudah mulai ada pembusukan, gangren kita sebutnya, ya. Nah, gangren ini dia mulai di ujung-ujung kaki, maka disebut forefoot gangren. Lebih parah lagi, kalau yang sudah grade 5, gangrennya sudah sampai ke keseluruhan kaki, bahkan sudah hingga ke pangkal kaki, yang kita sebut sebagai hindfoot gangren. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke tata laksana. Bagaimana sih kita mengobati pasien dengan kaki diabetes? Yang pertama, kita tidak bisa sendiri, teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa pasien dengan kaki diabetes itu adalah pasien diabetes dengan komplikasi. Artinya apa? Akan banyak sekali keterlibatan komplikasi organ-organ lain. Nah, teman-teman harus bekerja sama dengan spesialis lain ya. Misal penyakit dalam, jantung, dokter syaraf, dokter kulit, dokter rehab medik. Kalau misalnya diabetesnya ada kena mata, mungkin bisa konsul dokter mata juga. Nah, ada juga konsul dengan perawat ya, dengan spesialis bedah ya, bedah ortopedi, dan juga kedokteran kelautan ya. Salah satu modalitas terapi kaki diabetes kan adalah terapi hiperbarik. Nah, itu yang kerjain itu dokter SPKL ya, spesialis kedokteran kelautan. Nah, sekarang kita masuk ke pencegahan primer. Jadi kalau kita bicara tentang tata laksana, selalu ada 3 ya. Pencegahan primer, jadi pencegahan benar-benar kaki diabetesnya. Kedua, pencegahan sekunder, ya, jadi pencegahan dari tubuhnya, apapun yang menyebabkan kaki diabetes semakin parah. Dan yang ketiga adalah tata laksana lain, ya. Nah, untuk pencegahan diabetes, yang pencegahan primernya, ada 10 poin edukasi yang teman-teman harus sampaikan loh ke pasien-pasien yang punya kaki diabetes. 1, tidak boleh nyeker, ya, karena kalau pasien diabetes kakinya itu bisa gampang luka kalau dia nyeker, ya. Kemudian melakukan pemeriksaan kaki. Jadi kakinya tiap hari harus dilihatin ya, diperiksa sama pasiennya. 3, tidak boleh memakai sesuatu yang membuat hangat di kakinya. Maksudnya apa? Tidak boleh pakai MKP, minyak kayu putih, balsam atau salep-salep tertentu ya yang menghangatkan. Apalagi kalau dia ada luka basahnya. Wah, itu bisa memperburuk lukanya ya.
Lalu keempat, alas kaki sesuaikan dengan ukurannya. Hati-hati teman-teman, pasien kaki diabetes yang ada neuropatinya, dia tidak bisa merasakan bahwa sepatu saya kekecilan. Sehingga teman-teman harus benar-benar lihat, pastikan ukuran sepatu yang dia pakai adalah sesuai dengan ukuran sepatu yang dia butuhkan. Kalau terlalu sempit, Anda bisa memperparah kaki diabetesnya. Itu ya. Kemudian tidak boleh weight bearing ya. Kaki yang ada lukanya, kaki yang ada diabetesnya ini sebisa mungkin tidak boleh terlalu beban ya. Tidak boleh duduk menyilang karena duduk menyilang mengganggu vaskularisasinya. Kemudian tidak mencopot alas kaki bila jalan-jalan. Jadi kalau pasiennya jalan-jalan, jangan suka copot-copot alas kakinya, tetap aja pakai alas kakinya. Dan pasien kaki diabetes ini harus pedicure rutin ya, memotong kukunya diperhatikan dengan baik ya, dan tidak boleh korek-korek luka sendiri ya. Kadang-kadang kalau ada krustanya, ada keropengnya, kadang-kadang pasien suka ngorekin tuh, atau kadang-kadang kalau pasien yang nggak ngerti, dia malah nyoba-nyobain sendiri, dia korek lukanya sendiri, nah akibatnya bisa infeksi. Dan jangan lupa melakukan pencucian kaki ya, pembasuhan kaki 2 kali sehari ya. Teman-teman, di sebelah kanan ini adalah contoh. Ini benda-benda seperti ini kadang-kadang suka ketemu loh di pasien-pasien yang ada luka di sepatunya. Mereka nggak tahu ternyata di sepatunya kadang-kadang ada barang-barang yang kecil-kecil nih. Ada batu, kadang-kadang ada kunci, ada koin, ada peniti, kadang ya ada sampah-sampah yang mereka nggak sadar ternyata benda-benda ini bisa melukai kakinya dia. Jadi teman-teman harus aware ya, periksa juga sepatunya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu adalah pencegahan yang berhubungan dengan lukanya, ya luka dan segala sesuatu yang memicu lukanya. Ada manajemen gangren, kontrol metabolik, vaskuler, dan modif faktor risiko. Manajemen gangren, apa aja yang mesti kita perhatikan? Ada pressure control, wound care, pencegahan infeksi, kontrol vaskuler, dan metabolik. Ya, untuk yang wound care akan kita bahas di topik bahasan selanjutnya ya. Nah, pressure control. Jadi kalau pasien ada luka kaki diabetes, hindari yang namanya weight bearing. Jangan memberikan beban kepada kaki diabetesnya itu. Kakinya sudah lelah, biarkan kita saja yang bantu, gitu ya. Nah, hindari weight bearing. Apa saja modal yang kita bisa pakai? Satu, bisa teman-teman menggunakan pembidaian ya. Ada removable case walker seperti ini. Ada bisa seperti bidai, jadi kakinya dibidai seperti di gips ya, di cast. Kemudian kalau teman-teman di rumah, kalian bisa edukasi juga ke pasiennya untuk mengganti karpetnya dia dengan lantai karpet ya. Lantainya dikasih kayak karpet, jadi biar nggak terlalu keras kakinya. Lalu untuk sepatunya, teman-teman bisa kasih cradle skin soles, jadi teman-teman masukin sol sepatu khusus di sepatunya, jadi tidak weight bearingnya lebih bagus. Atau teman-teman bisa menggunakan alat bantu jalan seperti tongkat atau kursi roda. Lalu pencegahan infeksi, ya kalau sudah ada gangren, sudah ada luka, teman-teman harus melakukan kultur jaringan. Ambil jaringan dermisnya yang ada pusnya itu, teman-teman kultur, cek bakterinya apa, dibawa ke bagian laboratorium. Ya, setelah itu teman-teman berikan antibiotik ya. Nanti teman-teman yang para medis bisa konsultasi kepada dokternya untuk memberikan antibiotik yang broad-spektrum yang bisa mengobati bakteri gram positif, bakteri gram negatif. Jangan lupa pilihan antibiotik empiris harus melibatkan juga bakteri anaerob, karena bakteri anaerob di luka diabetes ini bisa bikin lukanya bau. Kasihan pasiennya ya. Jangan lupa lakukan debridement dan drainase luka supaya lukanya tidak tambah parah ya. Lalu kontrol metabolik, kelihatannya simpel poinnya. Yaitu satu, kita memastikan diabetes terkontrol dan gizi. Tetapi kenyataannya susah sekali loh kita ngomong ke pasiennya. Ya, pasien diabetes terkontrol ini kita harus mastiin, harus di follow up. Cek obat diabetesnya apakah sudah benar, apakah sudah cukup. Jangan lupa follow up juga ya status gulanya, HbA1c-nya, gula darah sepuasa, gula darah sewaktu. Dan jangan lupa teman-teman bisa konsultasi kepada dokter gizi ya untuk memberikan status nutrisi. Jadi status nutrisi itu apa aja sih yang pasiennya harus makan, dietnya apa aja sih. Jadi dokter gizi akan bantu mengatur makanan yang khusus untuk si pasien diabetes ini.
Lalu teman-teman kontrol vaskuler. Nah, ingat kita tadi sudah belajar di patofisiologinya bahwa vaskular itu bisa menjadi penyebab dari kaki diabetes. Jadi teman-teman harus melihat apakah pembuluh darah di kakinya itu bagus. Ya, teman-teman bisa menggunakan pemeriksaan fisik seperti yang tadi kita meraba arteri dorsalis pedis, ankle brachial index, termasuk juga pemeriksaan penunjang seperti echo Doppler atau angiografi. Ya, teman-teman juga bisa konsul dengan spesialis bedah ya, bedah konsultan vaskuler (SPBV) ya. Dan juga teman-teman jangan lupa ajak pasiennya untuk rehabilitasi medik ya. Salah satu modalitas terapi rehab medik adalah walking program untuk mencegah terjadinya trombosis ya. Kalau jarang dipakai kakinya itu hati-hati, pembuluh darahnya bisa trombosis. Nah, makanya ada walking program ya di dalam ilmu rehab medik. Lalu modifikasi faktor risiko. Nomor 1, stop merokok. Ya, kalau pasiennya masih merokok, udah parah kayak gitu, aku udah nggak ngerti lagi dah itu insafet. Oh, kenapa udah parah lah kalau masih merokok juga. Bener-bener teman-teman tekenin dari awal, jangan merokok ya pasiennya. Kemudian hiperglikemi, ya diabetesnya harus dikontrol dengan baik, darah tinggi, termasuk juga kolesterol. Karena kolesterol ini bisa bikin pembuluh darahnya makin mampet juga, akibatnya bikin tambah parah ya kaki diabetesnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke modalitas lain. Jadi ada dua teman, ada bisa terapi pembedahan yaitu terapi amputasi dan juga terapi hiperbarik. Nah, terapi hiperbarik ini dilakukan oleh teman-teman spesialis kedokteran kelautan. Jadi dia memberikan terapi oksigen, di mana oksigen dengan dosis tinggi itu dia bisa merusak bakteri-bakterinya, bakteri-bakteri di ulkus kakinya sehingga lukanya bisa membaik. Ada juga terapi amputasi ya. Terapi amputasi ini menjadi pilihan paling terakhir ya, very last choice ya, di mana ada 3 indikasinya. Kita membuat jembatan keledainya itu 3D, death, danger, and damn nuisance ya. Death itu artinya ada gangren ya, jadi jaringannya sudah mati, sudah membusuk ya. Kemudian danger itu ada infeksi berat, infeksi osteomielitis yang bisa mengancam nyawa pasiennya. Atau damn nuisance, ya lukanya begitu mengganggu pasiennya, begitu menimbulkan morbiditas, membuat cacat pasiennya, sampai akhirnya pasiennya sudah nggak tahan dengan lukanya. Nah itu sehingga dia akan memutuskan untuk damn nuisance ya. Jadi kita bisa terapi amputasi karena indikasi yang tersebut. Baik, ini tadi saya buka kolom chat ada pertanyaan ya. Dari Fernando Dharma Raja ya tentang antibiotik. Izin bertanya, terapi antibiotik apa yang dapat diberikan dan berapa lama pemberiannya? Oke, baik, terima kasih Fernando untuk pertanyaannya. Jadi kalau pemberian antibiotik, ini yang seperti tadi kita sebutkan, saya back dulu slide-nya. Jadi kalau terapi antibiotik ini kita lihat dulu status lukanya. Kalau lukanya sudah memberikan infeksi yang sangat banyak, sudah sangat berat, teman-teman harus rawat inapkan pasiennya, ya. Maka pemberian antibiotiknya itu pun tentu dikontrol dari dokternya ya, di dalam rawat inap. Biasanya sih bisa di atas seminggu pemberiannya, ya. Nah, untuk pemberian antibiotik empiris pemilihannya adalah satu, tergantung pada peta kuman di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit kan kita ada peta kumannya. Kira-kira kuman apa nih yang sering bikin infeksi di pasien? Biasanya pilihannya golongan-golongan seperti penisilin, kemudian golongan seperti amoksiklaf ya, amoksilin dan asam klavulanat, kemudian bisa menggunakan antibiotik cefalosporin dan juga satu antibiotik anaerob ya yang kita kenal dengan istilah metronidazole ya. Apakah cukup jelas penjelasannya, Fernando? Cukup jelas, Fernando, untuk penjelasannya? Baik. Selanjutnya kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang manajemen luka. Nah, ini sayang sekali teman-teman, memang dengan kondisi pandemi seperti ini, mungkin teman-teman agak susah ketemu pasiennya untuk ngelakuinnya, tapi mungkin saya akan memberikan beberapa modalitas yang teman-teman bisa pakai. Jadi ada beberapa modalitas terapi di dalam manajemen wound care. Jadi kita bisa lihat wound dressing yang kita pakai, kemudian agent luka ya, bahan-bahan untuk lukanya.